sore Bu. Selamat sore. Baik Bu, perkenalkan kami dari kelompok pekerja sosial dengan dosen Bapak Kadir Utama di Tongga, Esos dan Kesos. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan sebelumnya nama saya Punyadi Valentin Halu sebagai moderator dalam wawancara kita hari ini. Kemudian ada teman saya nantinya Irma Lestari sama Aura Mawadah sebagai penanya dalam wawancara kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu dan telah menerima kami untuk melakukan wawancara hari ini. Nantinya dalam wawancara ini kami akan melakukan wawancara terhadap Ibu dan menanyakan sejak pandangan Ibu terkait isu tentang kesehatan prakonsepsi dan keperawatan secara kolaborasi. Ibu, izin memulai pertanyaan Ibu. Yang pertama kali ingin saya tanyakan adalah bagaimana Ibu mendefinisikan isu prakonsepsi dari perspektif keperawatan secara global? Ya, baik, perawatan prakonsepsi itu merupakan salah satu memang bidang bagian dari disertasi saya, di mana hal ini menjadi sangat penting. Di dalam suatu isu global sekarang ini, stunting adalah salah satu masalah penting di dalam persiapan prakonsepsi ini. Stunting kita ketahui bahwa stunting itu masalah global dan masalah nasional. Nah, untuk itu salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan stunting jangka panjang adalah melalui perawatan prakonsepsi. Nah, jadi perawatan prakonsepsi ini nanti bisa kita laksanakan terhadap remaja putri, kemudian calvin namanya, calon pengantin sebelum mereka menikah, kemudian ibu wanita usia subur, karena itulah aspek-aspek penting yang harus dibekali dengan perawatan prakonsepsi ini. Sehingga di dunia global juga sebelum sekarang ini ya, kalau Indonesia baru diberlakukan itu sekitar tahun 2020 ada kebijakan terkait dengan perawatan prakonsepsi pada remaja. Tapi kalau di global sebelumnya, sebagaimana dicanangkan WHO, maka itu dilaksanakan sedini mungkin bagaimana perawatan prakonsepsi terhadap remaja. Nanti mungkin bisa kita tunjukkan gambarannya bagaimana remaja itu bisa diberikan perawatan prakonsepsi. Bu, terus selanjutnya, mengapa prakonsepsi ini dianggap sebagai isu penting dalam kesehatan global? Ya, tentu karena kesehatan perempuan itu menjadi penting karena generasi setiap bangsa itu, bangsa Indonesia terutama, itu berada pada kesehatan perempuan. Dan kesehatan perempuan itu yang akan mempengaruhi bagaimana lahirnya generasi-generasi yang tentunya sehat dan cerdas ya. Nah, dan salah satunya harus diawali dari remaja. Selanjutnya, masalah apa saja yang paling sering muncul terkait kesehatan prakonsepsi di tingkat global? Kalau di tingkat global itu masalah kesehatan prakonsepsi ini yang sering terjadi itu maksudnya pada remaja putri. Iya. Kalau di negara maju itu mungkin tidak terlalu problem ya, karena mereka sudah punya kebijakan dan masyarakatnya sudah menerima. Tapi keterbatasan pada negara-negara berkembang ataupun di Indonesia terutama itu masih belum ada awareness bahwa itu nggak penting lah gitu. Jadi mereka menganggap perawatan prakonsepsi itu tidak penting, apalagi ketika kita sampaikan itu di sekolah-sekolah gitu ya, disampaikan perawatan prakonsepsi, mereka merasa tabu, itu kan jauh banget gitu. Saya ini masih remaja kok udah memikirkan kehamilan dan melahirkan. Nah, padahal ketika dipersiapkan dia pada remaja itu hemoglobinnya kan harus bagus. Nah, makanya dia akan diberikan vitamin Fe ataupun vitamin lainnya untuk menguatkan kesehatan reproduksinya. Nah, kendalanya kesadaran dirinya dan ketidakmauan untuk datang ke pelayanan kesehatannya, padahal kebijakannya sudah ada dari pemerintah sejak tahun 2020. Jadi ada namanya integrasi layanan primer. Sekarang remaja putri diminta datang, didorong untuk datang ke integrasi layanan primer ILP untuk bisa mengkonsumsi vitamin Fe itu tadi. Selanjutnya, apa faktor utama yang menyebabkan prakonsepsi ini menjadi tantangan kesehatan dunia? Satu adalah
persepsi yang berbeda, kemudian budaya, dan juga mungkin kebijakan yang tidak kuat dari pemerintah pusat ke daerah, sehingga di daerah mungkin layanannya tidak optimal. Tapi di pusat-pusat di puskesmas tertentu mungkin mereka perkembangannya cepat ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di Sumatera Utara, di Medan, dari pengalaman saya pendampingan terhadap mahasiswa atau ketika saya melakukan pengabdian masyarakat atau riset terkait dengan prakonsepsi ini, maka itu menjadi terbatas gitu. Jadi memang budaya mempengaruhi persepsi dan juga kebijakan daripada pemerintah untuk menegaskan bahwa ini penting loh gitu. Selanjutnya, bagaimana peran tenaga keperawatan dalam mempromosikan kesehatan prakonsepsi di komunitas? Ya, ini tentu sangat besar perannya ya, karena kita ketahui salah satu program prioritas atau namanya juga program esensial ataupun program yang menjadi keutamaan dalam puskesmas adalah kesehatan ibu dan anak. Nah, dalam kesehatan ibu dan anak, pada kesehatan ibunya itu ada terkait dengan kesehatan reproduksi, dan itu adalah perawatan prakonsepsi. Perawatan prakonsepsi di puskesmas itu melingkupi 3 aspek. Satu, nanti perawatan pada remaja putri terkait dengan prakonsepsi, itu mereka biasanya terintegrasi di layanan UKS. Nah, kemudian program layanan kesehatan CAPTI, calon pengantin, itu mereka diedukasi tentang prakonsepsi ketika dia datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan persiapan pernikahan biasanya ya. Nah, yang ketiga ibu-ibu mus. Nah, jadi ibu mus itu di bawah puskesmas, tetapi dia ada di posyandu. Jadi perawatlah yang akan melakukan edukasi-edukasi terkait dengan perawatan prakonsepsi agar mereka menyadari bahwa perawatan prakonsepsi itu diperlukan sebelum hamil. Nah, jadi seringkali terjadi tidak demikian, dia tidak mengatur. Harusnya kan perawatan prakonsepsi itu bisa dilakukan minimal 3 bulan sebelum kehamilan, atau paling tidak 1 bulan sebelum kehamilan. Mereka sudah mulai mengkonsumsi vitamin-vitamin FA itu tadi, sehingga mereka memiliki kesehatan reproduksi dan kesiapan kehamilan yang positif. Bu, selanjutnya akan dilanjutkan. Iya, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih peran pemerintah dan sistem kesehatan dalam memperbaiki layanan prakonsepsi? Iya, peran pemerintah cukup kuat ya, itu sangat sentral dan strategis, karena dengan kebijakan pemerintah maka perawatan prakonsepsi ini menjadi salah satu target untuk menurunkan sebenarnya angka kesakitan dan kematian ibu dan menurunkan angka pencegahan stunting agar tidak terjadi stunting. Jadi prakonsepsi itu kita istilahkan pengentasan stunting jangka panjang. Makanya sekarang ada kebijakannya. Nah, sekarang perawatan prakonsepsi itu sudah benar-benar dijadikan program terhadap remaja putri, apakah nanti melalui program UKS atau nanti melalui programnya itu adalah lintas sektor dan lintas program. Dari Kemendikbud yang mengedukasi tentang prakonsepsi, kesehatan reproduksinya, dari Kementerian Agama juga, dari Kemendagri juga, dan juga dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam implementasi layanan prakonsepsi di lapangan? Ya, memang menjadi challenging kita juga ya, terutama perawat ya. Karena di layanan kesehatan itu begitu gigihnya, begitu kuatnya kita mempromosikan perawatan prakonsepsi pada remaja putri dengan berbagai media. Terkadang mereka itu nggak semuanya juga yang aware gitu. Udah 2 kali ya kan pada saat kita edukasi oke. Tapi nanti ketika kita tunggu di posyandu atau ILP gitu, mereka nggak datang. Nah, peran orang tua juga kan penting ya untuk mensupport itu. Kadang-kadang orang tua juga nggak begitu perhatian terhadap itu. Nah, padahal itu menjadi hal yang sangat penting di dalam memperbaiki satu kesadaran dan perilaku masyarakat, terutama remaja putri, agar mereka sejak dini sudah aware gitu bahwa kesehatan reproduksinya itu juga harus dijaga gitu. Selanjutnya tuh intervensi apa yang terbukti efektif
inisiatif secara global untuk meningkatkan kesehatan prakonsepsi? Iya, ada satu intervensi kemarin kita coba buat ya, inovasinya itu melalui saya membuat satu di media, jadi ada satu aplikasi untuk mendeteksi pengetahuan dan pengalaman mereka terkait dengan perawatan prakonsepsi pada remaja putri. Nah, jadi kita buat seperti apa link, kemudian sebenarnya ada websitenya. Kemarin itu sudah ada hakinya dari USU juga sih, ada grantnya. Link edukasinya melalui sistem, jadi bisa di-share melalui grup WhatsApp sebenarnya. Jadi salah satu nanti kalaupun memang kedepannya kalian ingin mengembangkannya, salah satunya itu inovasinya mungkin melalui aplikasi, melalui WhatsApp, karena mereka biasanya lebih suka di WhatsApp ya daripada di website. Bahkan kita buat waktu itu ini ada gimmick-gimmicknya. Jadi mungkin mereka lebih interest kalau dalam bentuk itu ya, permainan atau gimmick sesuai dengan usianya. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa harapan Ibu terhadap peningkatan layanan prakonsepsi di Indonesia dalam 5 tahun ke depan? Ya, tentunya sebagai dosen keperawatan komunitas saya berharap bahwa program pemerintah melalui program UKS, usaha kesehatan sekolah itu bisa menjadi think tank agar kesehatan reproduksi remaja putri itu terjaga di sana. Karena melalui program ini kan ada 4 SK Menteri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan. Mereka secara bersama menguatkan program UKS. Nah, dengan demikian di program UKS itu diharapkan memang bisa masuk entry point yang paling penting, perawatan prakonsepsi itu disematkan. Sehingga benar-benar kita menjaga kesehatan reproduksi remaja putri Indonesia kelak akan menjadi klaim yang memang dia memiliki kesehatan reproduksi yang akan menghasilkan generasi-generasi sehat, bebas stunting, dan tentunya terhindar dari resiko-resiko terhadap kesulitan-kesulitan masa kehamilan ketika dia akan mengandung. Nah, sehingga memang lahirlah generasi yang sehat, sehingga Indonesia Emas 2046 itu bisa juga diraih melalui program perawatan prakonsepsi. Baik Bu, terima kasih atas jawaban, informasi, dan wawasan yang telah Ibu sampaikan selama tadi kita berlangsungnya wawancara. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya Ibu dikasih kesempatan wawancara ini.